Oke, anak-anak, selamat bertemu kembali. Masih semangat belajar ya? Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu lain dan manfaat sosiologi maupun peran sosiolog atau ahli sosiologi. Ya, kita akan melihat mengenai hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Yang pertama, ini sosiologi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan antropologi. Nah, ini TTM, teman tapi mesra, karena ini hubungan yang paling dekat, ilmu yang paling dekat dengan sosiologi. Mengapa? Karena sosiologi itu mempelajari masyarakat. Antropologi juga mempelajari manusia dengan segala pola aktivitasnya yang dikenal dengan kebudayaan. Nah, setiap masyarakat pasti berbudaya. Kebudayaan ada di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, yang dipelajari sosiologi dan antropologi itu hampir sama. Hanya sosiologi menekankan masyarakatnya, sedangkan antropologi menekankan hasil aktivitas masyarakat, yaitu kebudayaan. Itu hubungan yang paling akrab. Kemudian hubungan sosiologi dengan sejarah. Nah, ini penting juga ya, karena sejarah mempelajari hal-hal yang sudah terjadi pada masa lampau. Bagaimanapun juga apa yang terjadi pada masa lampau itu akan mempengaruhi keadaan-keadaan pada zaman kini. Oke, kita lanjut. Sosiologi dengan ilmu politik. Nah, kaitannya di sini, sosiologi itu mempelajari bagaimana pola perilaku manusia, yaitu dalam rangka apa? Berusaha memperoleh kekuasaan. Dengan cara negatif ada, dengan positif ya. Kemudian cara mempertahankan kekuasaan dengan kekerasan bisa juga, dengan kelembutan. Ini mempelajari bagaimana sepak terjang para penguasa di dalam mempertahankan kekuasaannya. Kemudian bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Jadi bagaimana perilaku para politikus itu nanti dipelajari juga di dalam sosiologi. Kemudian kaitannya sosiologi dengan ilmu ekonomi. Nah, ini berkaitan erat dengan bagaimana aktivitas atau pola perilaku manusia di dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam bekerja sama dengan orang lain, dalam bersaing untuk upaya memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi sosiologi. Percuma kita mempelajari ilmu pengetahuan kalau tidak mengetahui fungsinya. Ya. Nah, fungsi sosiologi yang pertama adalah untuk penelitian. Meneliti apa? Ya, meneliti kehidupan masyarakat. Sehingga sosiologi mempunyai banyak data mengenai kenakalan remaja, mengenai perselingkuhan, mengenai persaingan politik. Nah, punya banyak data yang mana data itu nanti akan mempengaruhi di dalam pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua di dalam pembangunan. Nah, sosiologi tadi berkaitan dengan yang pertama yaitu memberikan data penelitian. Nah, data itu bisa juga digunakan untuk apa? Untuk membuat perencanaan pembangunan. Untuk pelaksanaannya maupun nanti di dalam evaluasi. Mengapa demikian? Karena pembangunan yang dilakukan pada masyarakat yang satu dengan yang lain itu tidak bisa sama caranya. Misalnya membangun masyarakat di DKI Jakarta dengan membangun masyarakat di Wamena atau di Papua. Waduh, ya jelas metodenya berbeda. Nah, oleh karena itu sangat membutuhkan data-data sosiologi untuk pelaksanaan pembangunan. Ya. Kemudian yang lainnya, sosiologi juga berperan sebagai perencanaan sosial. Ya. Jadi di sini sosiologi itu bertujuan apa? Dengan data-data itu bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Paling tidak, waduh ini kalau mau melaksanakan pengairan di daerah pedalaman dengan daerah kota, ini kira-kira nanti masyarakatnya bagaimana? Nah, itu bisa mencari data-data dari sosiologi sebagai langkah antisipatif, langkah pencegahan. Kira-kira, wah ini kalau metodenya di daerah pedalaman seperti ini, kok di daerah perkotaan juga harus berbeda. Karena tipe masyarakatnya berbeda. Kemudian juga untuk pemecahan masalah. Ya.
Jadi kita tahu bahwa masalah itu sesuatu yang memang sangat tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini sosiologi mempunyai beberapa metode, misalnya metode preventif untuk pencegahan, kemudian metode represif, ini untuk mengatasi masalah supaya tidak muncul kembali. Oke. Nah, selain fungsi sosiologi, sekarang para ahli sosiologi atau sosiolog mereka juga punya peranan sendiri-sendiri. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Nah, kita tahu ya, riset. Apa riset itu di sini? Mencari apa? Mencari data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah tujuannya apa? Untuk mendapatkan data kehidupan masyarakat yang kemudian nanti diolah menjadi karya ilmiah untuk memecahkan masalah. Kemudian sebagai konsultan. Konsultan. Nah, nanti tanya pada sosiolog, kemungkinan yang terjadi bagaimana kalau ada kebijakan seperti ini. Nah, itu ya. Kemudian sebagai praktisi. Sebagai praktisi, ini sosiolog terlibat di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan masyarakat. Sosiolog bisa memberikan saran-saran. Oh, sebaiknya kalau mau melaksanakan kebijakan perubahan nilai-nilai atau konsep pendidikan, konsep kurikulum, oh sebaiknya seperti ini. Kemudian sebagai guru atau pendidik, sosiolog bisa yaitu mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu dan memberikan contoh-contoh yang ada pada masyarakat. Oke, itu anak-anak mengenai fungsi sosiolog, peran sosiolog ya, fungsi sosiologi dan hubungan sosiologi dengan ilmu lain. Bu Reni berharap kalian semakin bisa memahami materi dan tetap semangat belajar.